Maka kita tambahkan dulu ya. Anda bisa tambahkan di form load, double klik saja form load di sini. Oke. Sekarang kita isikan dulu datasetnya dari kita ambil dari data mahasiswa. Oke. Z.damhs sama dengan new oleh DB. Nah, oleh DB-nya nggak tampil ya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Oke, jangan lupa oleh DB tidak bisa kita pakai di sini sebelum kita tambahkan di file header ini ya. System.data.oleh.db. Oke, new oleh DB ya. Oleh DB DA tadi apa? Singkatan dari data adapter ya. Data adapter buka kurung. Oke, kemudian kita tambahkan perintah untuk mengambil data dari tabel mahasiswa. Oke, di semester sebelumnya pasti sudah belajar basis data, dan di semester sebelumnya ada belajar query ya. Query atau perintah yang bisa kita jalankan di basis data ya. Nah, untuk mengambil data, query-nya apa? Oke, select bintang. Bintang itu artinya semua kolom ya. Semua kolom dari nama tabelnya. Nama tabelnya apa ya? Mahasiswa. Kalau misalnya saya buat mahasiswa saja gimana? Salah atau enggak? Oke, jangan lupa ini adalah nama tabel ya, nama tabelnya. Jadi harus sama dengan dengan nama tabel yang ada di akses tadi ya, yang kita buat tadi. Oke, tapi saya contohkan ini, saya buat mahasiswa dulu ya. Nanti kita lihat nih. Kemudian koma untuk variabel koneksinya tadi apa? Ya, jadi Anda harus uh, masukkan juga di sini selain tadi untuk komennya, untuk SQL-nya, query-nya, Anda juga harus sertakan koneksinya. Ya, koneksinya tadi di z.chon ya. Ini variabel koneksinya. Oke. Nah, karena data mahasiswa itu sudah terisi dari tabel mahasiswa, diambil dari tabel mahasiswa semua ya, semua kolom dari tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita isikan data mahasiswanya ini, DAMAS ini ke dalam tabel mahasiswa. Karena DAMAS ini mengambil dalam bentuk datasetnya. Nah, nanti kita coba tampilkan dalam bentuk tabel. Maka kita perlukan data table. Nah, untuk mengisinya ke data table yang diambil dari DAMAS, Anda nggak perlu lagi membuat perintah baru. Anda tinggal panggil saja prosedur ambil data ya. Jadi tinggal panggil hai ambil data. Oke, jadi ambil data ini fungsinya buat apa tadi? Ini nih. Tabel mahasiswa, ini kan data table ya. Tabel mahasiswa dikosongkan. Kemudian ambil dari DAMHS. DAMHS itu isinya apa? Nih, semua data dari tabel mahasiswa. Kemudian isikan kemana? Isikan ke TBL-MHS. Maka dengan Anda memanggil ambil data, berarti akan mengisi ulang ke TBL-MHS. Nah, berarti datanya sekarang sudah ada di TBL-MHS. Kita tinggal tampilkan saja. Nah, sekarang untuk menampilkannya dalam bentuk tabel ya, nanti kan kita menampilkannya dalam bentuk tabel, maka kita perlu tambahkan satu buah komponen dulu. Namanya di sini adalah data grid view. Data grid view. Oke, klik contoh. Nah, ya. Oke, sudah saya tambahkan di sini. Nah, untuk bentuknya seperti ini ya, abu-abu seperti ini. Sekarang data grid view ini untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Nah,
data grid view itu perlu sumber datanya dari mana ya. Anda perlu menyatakan data grid view tadi, data sumber datanya itu dari mana. Oke, untuk namanya di sini kita bisa lihat data grid view 1 ya. Oke, nah sekarang tambahkan lagi perintah masih di frm mhs load ya. Oke, form load, tambahkan dulu data grid view 1 dot data source. Data source berarti sumber data, sama dengan diambil dari mana? Dari tabel mahasiswa ya. Tapi tabel mahasiswa kita nggak bisa langsung ambil ini. Dia harus dirubah dulu dalam bentuk tabel. Tapi tadi kan kita sudah memanggil prosedur ambil data ya. Ambil data kan mengisikan dari DAMAS ini ke TBL MAS. Maka datanya semua sudah ada di TBL MAS. Anda tinggal panggil saja Z, nama kelasnya .tbl MHS. Ya, jadi sumber data grid view 1 diambil dari TBL MHS yang tadi sudah diisi melalui data adapter ini. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu. Ya, kita coba jalankan. Oke, nah ini tadi perasaan untuk codingnya nggak ada yang error ya, nggak ada yang error ya. Semuanya nggak ada yang error ya, nggak ada yang bergaris warna merah. Tapi ketika dijalankan, nah ada error nih. Nah, errornya adalah ini nih. Engine tidak dapat menemukan tabel mahasiswa. Query ke mahasiswa. Mahasiswa itu apa tadi? Oke, mahasiswa ini adalah nama tabel ya, yang tadi sengaja saya buat. Sebenarnya nama tabelnya adalah mahasiswa. Saya buat di sini mahasiswa. Nah, ternyata bermasalah ini ya. Oke, anehnya tadi saya tulis mahasiswanya itu di sini, tapi errornya di sini. Kenapa? Karena disinilah memanggil DAMHS-nya. Kalau di sini kan hanya mengisi ke DAMHS ya, tapi belum dieksekusi atau belum diisikan ke TBL MHS. Diambil data inilah baru kita isikan. Maka errornya di sini nih. Jadi jangan heran kalau errornya di sini, jangan diperbaiki di sini ya, tapi diperbaiki sesuai dengan perintahnya, yaitu nama tabelnya tidak sesuai. Oke, maka di sini saya rubah dulu menjadi mahasiswa. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, tampil ya. Nih. Ini benar nggak data yang saya inputkan tadi? Benar lah ya. Ini sudah saya inputkan datanya tadi. Contohnya ada 4 buah data di sana. Ini sudah tampil. Nah, dengan seperti ini Anda sudah yakin ya, sudah yakin kalau Visual Studio, Visual System ini sudah terhubung ke Access dan khususnya ke database yang bernama DB Academic. Nah, ini contohnya ya. Oke, nah sekarang kita akan atur dulu nih ya. Kita akan atur dulu untuk data grid view-nya ini. Di sini masih bisa diedit nggak ya? Masih ya. Nah, ini seharusnya nggak bisa nih. Ya, nanti kita buat tidak bisa diedit seperti ini. Kemudian nggak bisa nambah baris. Nih ya. Kemudian bisa nggak kita rubah nama kolomnya ini? Ini nama kolomnya ini mengikuti dari nama kolom yang ada di tabel mahasiswa yang Anda buat tadi di DBMS Access. Ya. Kan NIM-nya kecil, semua namanya kecil semua, alamatnya kecil semua ya. Nah, sekarang bisa diatur nggak? Bisa ya. Oke, sekarang kita coba atur dulu. Sama untuk pengaturannya letakkan di sini saja ya. Yang pertama, data grid view 1 dot read only. Read only itu artinya hanya bisa dibaca. Saya buat nilainya adalah true ya, jadi nggak bisa ngerubah. Oke, kemudian data grid view 1 dot allow user to add row itu saya buat nilainya false
artinya user tidak bisa menambahkan baris baru, gitu ya. Oke. Kemudian, nah tadi kita coba merubah nama kolomnya ya, nama atau judul kolomnya. Oke, cukup mudah. Data grid view 1 dot column ya, kolom. Oke, kemudian sebutkan indeksnya. Nah, semuanya pakai indeks ya. Indeks ini dimulai dari 0. Kalau saya buat di sini 0, berarti ini kolom yang mana? Tadi ada 3 kolom ya. Yang pertama ada NIM, nama, dan alamat. Berarti untuk kolom yang indeks ke 0 yang mana? Yang NIM ya. Nah, dia yang pertama. Nah, berarti sebutkan kolomnya, kolom yang ke 0 dot header text. Header text ya, sama dengan, nah, saya ubah di sini menjadi NIM hurufnya besar semua. Nah, header ini berarti kolom ya. Oke, jadi judul kolomnya, teks kolomnya saya ubah menjadi huruf besar semua. Oke, kemudian saya juga bisa melebarkan dari kolom NIM tadi ya. Misalnya nggak muat. Contoh ini, maka cukup saja ganti width, itu lebarnya, width, lebar. Saya buat di sini 100. Oke, bagaimana dengan yang lain? Mudah, nggak cukup. Nah, boleh copy paste, boleh. Ubah saja. Kolom 1 berarti untuk apa? Nama. Ya, nama agak panjang ya. Saya buat di sini 130 misalnya. Oke, yang selanjutnya ada indeks yang kedua. Jangan lupa dirubah indeksnya. Indeks kedua untuk alamat. Ya, alamat lebih panjang lagi. Saya buat di sini 240 contoh. Oke, nah sekarang saya coba jalankan. Oke, ini. Tadi yang pertama read only itu hanya bisa dibaca. Ini sudah nggak bisa saya edit lagi ya, hanya bisa dibaca saja. Kemudian allow user to add row ya, user diperbolehkan untuk menambahkan baris. Saya beri nilainya false, berarti tidak bisa menambahkan baris. Kalau tadi sebelumnya ada di bawah ini ya, ada satu baris kosong. Nah, sekarang nggak ada. Kemudian ini untuk kolom yang ke 0, kolom yang indeksnya 0, kolomnya bukan dimulai dari sini ya, tapi di sini kolom yang ke 0 header text-nya menjadi NIM. Ini ya, huruf besar semua. Tadi kan kecil semua, saya rubah. Kemudian width-nya 100, tapi di sini masih bisa dirubah ya, ketika dijalankan programnya. Kemudian kolom yang ke 1 itu nama, dan kolom yang kedua adalah alamat dan seterusnya. Ya. Nah, ini sudah tampil ya, berarti sudah bisa kita mengoneksikan dari Visual Studio-nya ke DBMS Access. Tadi sudah kita coba tampilkan datanya ya, datanya di form MHS tadi yang diambil dari tabel mahasiswa yang ada di database DB Akademik. Oke, nah sekarang kita coba atur dulu ya. Saya sudah desain formnya menjadi seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini ada beberapa tombol text box yang sudah saya tambahkan di sini. Nah, di form ini, form hanya satu form yang kita gunakan ya, yaitu namanya FRM MAS. Di form ini nanti kita coba menambahkan datanya ya. Jadi kita nggak perlu lagi masuk ke DBMS aksesnya, kita tambahkan datanya lewat sana, nggak perlu. Jadi kita cukup inputkan NIM-nya, namanya, alamatnya, kemudian tinggal klik tombol simpan, maka akan tampil di sini. Nah, ini untuk semuanya ini di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan ini mungkin saya akan jelaskan yang ini dulu nih. Setiap komponen ini kalau bisa namanya dirubah ya. Ubah nama komponennya sesuai dengan fungsinya. Oke. Kalau misalnya, kalau ini kan hanya 3 saja ya, karena hanya 3 field saja, NIM, nama, dan alamat. Misalnya nanti Anda akan buat dengan banyak field atau banyak kolom di sana, maka oke,
akan diperlukan juga banyak text box. Untuk itu perlu dirubah namanya biar Anda lebih mudah menggunakannya nanti. Nah, untuk mengubah namanya cukup mudah. Anda klik dulu. Contoh ini ya, text box ini. Kemudian di bagian properties itu jangan lupa diurutkan berdasarkan nama ya. Urutan berdasarkan nama, kemudian ini nih, paling atas nih, name. Ini ada tiga, nomor 3 di paling atas ada name ya, nama, maka ubah namanya di sini. Nah, untuk text box saya singkat menjadi txt name. Txt itu singkatan dari text box ya, text box untuk name. Berarti untuk yang ini namanya txt nama. Yang ini berarti txt alamat. Nah, untuk tombol juga kita perlu rubah agar mudah nanti dipakainya. Yang ini tombol ya. Saya buat di sini adalah btn. Btn itu apa? Button ya, button simpan. Berarti yang di sini yang hapus berarti btn hapus, koreksi btn koreksi, cetak btn cetak. Oke. Kemudian di sini ada apa nih? Ini bukan textbox ya, karena ini ada anak panah seperti ini berarti nanti ada data yang bisa ditampilkan di sini. Nah, ini berarti menggunakan combo box. Nah, untuk combo box namanya gunakan saja CMB, singkatan dari combo box. CMB apa ini? CMB pilih pilihan. Kalau ini text box, berarti text box apa? TXT cari. Kalau ini BTN apa? Batal, dan ini BTN tutup ya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan untuk menambahkan perintahnya, simpan, hapus data, dan mengoreksi atau merubah datanya, mencetak laporannya itu di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan hari sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.